Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mansion utama. Boy yang saat ini tengah duduk di atas sofa yang ada di ruang tengah mansion utama mendapatkan tatapan tajam dari kedua orang tuanya seperti seorang terdakwa dengan kasus yang sangat berat, hingga membuat suasana di ruangan tersebut terasa tercekam. "Aku tidak mau dijodohkan," ucap Boy memecah keheningan di antara mereka. "Kau harus mau." Luna mendebat perkataan putranya. "Tidak mau," sahut Boy dengan suara meninggi. "Harus mau." Luna tidak mau kalah. "Tidak mau, harus." "Stop!" Dava menatap tajam pada Luna dan putranya bergantian. "Dari dulu kalian itu selalu saja berdebat," sentak Dava sambil memijat pangkal hidungnya. Ia merasa pusing melihat tingkah ibu dan anak yang tidak pernah akur itu. "Kami tidak berdebat, sayang." Luna mengusap punggung suaminya sambil menatap tajam pada Boy. "Aku melihatnya, sayang," ucap Dava. "Maaf," cicit Luna dengan muka yang ditekuk. Membuat Boy hampir saja tertawa saat melihat wajah mamnya yang ketahuan menatap dirinya dengan tajam. "Kenapa kau tidak mau dijodohkan?" tanya Dava dengan suara beratnya. "Kenapa aku harus dijodohkan?" Boy balik bertanya pada Ded Dava. "Kau itu," Luna melempar bantal kecil yang ada di atas sofa pada putranya. "Jangan pernah menjawab pertanyaan dengan sebuah pertanyaan." "Ibu, kau sangat menyebalkan," gerutu Boy. "Jaga ucapanmu, Bi." Dava menatap tajam pada putranya. Apalagi yang dia katakan?" tanya Luna karena tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Boy. Entah bahasa apa lagi yang digunakan oleh putranya yang begitu mahir menguasai beberapa bahasa asing sejak Boy kecil, sedangkan Luna harus bersusah payah untuk menguasai bahasa negara ayah Kenzo. Bahkan ia menghabiskan waktu selama hampir 2 tahun karena otaknya yang pas-pasan. "Aku mengatakan Mami sangat cantik." Boy menahan tawanya karena sudah membohongi mamnya. "Jangan berbohong." Luna melempar kembali bantal kecil ke arah Boy. "Mam." Boy yang kesal melempar bantal itu ke sembarang arah. "Kak Bi," sentak Baby saat merasakan bantal itu tepat mengenai wajahnya. "Satu orang menyebalkan datang lagi," gerutu Boy sambil menghela nafasnya. "Mom, Dad, aku dikatai orang menyebalkan." Baby merajuk pada kedua orang tuanya sembari duduk di sebelah dedinya. "Bi, kau jangan," perkataan Luna dipotong oleh Boy. "Mengganggu adikmu yang masih kecil," sela Boy dengan gusar. Sementara Baby menatap kakaknya dengan senyum penuh kemenangan. Lihat, putramu itu sangat menyebalkan." "Dia juga putramu, sayang." "Tapi sayang," Luna terdiam saat menyadari Dava menatap dirinya dengan sangat tajam. "Kita kembali ke topik awal. Jadi, jawab pertanyaan Dedi, kenapa kau tidak mau dijodohkan?" tanya Dava pada putranya. "What? Kak Bi akan dijodohkan?" pekik Baby dengan wajah yang terkejut. Namun itu hanya sesaat, karena saat ini dirinya sudah tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa Baby bayangkan seorang Boy Arbeto yang terkenal playboy cap buaya buntung itu dijodohkan dengan seorang wanita. Bisa-bisa dunia perplayboyan akan runtuh image-nya di tangan sang kakak. "Baby," Dava menarik telinga putrinya. "Au, sakit, Dedi." Tawa Baby pun langsung terhenti. "Bukankah Dad sudah katakan jangan pernah menyela pembicaraan orang tua?" "I'm sorry." Baby menatap Dad Dava dengan puppy eyes miliknya, membuat Dava tidak tega dan melepaskan tarikan tangannya di telinga putri cantiknya. Sepertinya perbincangan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Melihat watak Luna dan Boy, apalagi saat ini ada Baby, gumam Dava dalam hati. "Dad, aku tidak mau dijodohkan karena aku bisa memilih wanitaku sendiri," ucap Boy dengan tegas. "Memilih wanita seperti jalang-jalang yang sering." "Sayang, Mom." Dava dan Boy memberikan kode kalau saat ini ada Baby di antara mereka. "Kenapa semuanya menatap aku?" Baby yang dilirik oleh seluruh keluarganya menjadi bingung sendiri.
Sayang, masuk ke kamarmu, perintah Dava. Tapi Dedi, aku masih ingin di sini. Dava menatap tajam dan memberikan kode pada putrinya untuk masuk ke dalam kamar. Sementara Baby yang mendapatkan tatapan tajam dari Det Dava mau tidak mau berjalan menuju kamarnya. Bi, Mam tidak ingin kau salah memilih pendamping, apalagi jika kau memilih salah satu jalang itu untuk dijadikan istri, ucap Luna setelah melihat putri bungsunya masuk ke dalam kamar. Mam tidak mau punya menantu yang murahan dan tidak punya akhlak. Maka dari itu, Mam yang akan mencarikan wanita untuk jadi istrimu. Putus Luna. Mam, are you kidding me? Boy tertawa sembari menggelengkan kepalanya. Ia tidak bisa membayangkan jika Mom Luna yang mencarikan wanita untuk jadi istrinya. Bisa-bisa calon wanitanya itu satu tipe dengan momnya yang aneh bin ajaib. Kenapa kau tertawa? Apa kau tidak percaya pada Mam? Luna menatap tajam pada Boy. Mam, aku bukan tidak percaya, hanya saja aku tidak yakin pada pilihan Mam, seloroh Boy. Itu sama saja, gerutu Luna dengan wajah yang kesal. Pokoknya, Mam tidak mau tahu kau harus dijodohkan oleh wanita pilihan Mam. Luna bersikeras dengan keputusannya. Aku tidak mau, Mam. Harus mau. Kalau kau tidak mau Mam jodohkan, Mam akan... Luna terdiam sambil berpikir ancaman apa yang akan ia gunakan untuk menundukkan putranya. Akan apa, Mam? Mencoret Bi dari daftar nama keluarga Arbeto. Bi tidak masalah, ucap Boy dengan cuek. Tentu saja kau tidak masalah, karena Mam tahu kau justru bahagia jika dikeluarkan dari kartu keluarga Arbeto, sahut Luna. Dava yang sedari tadi diam mendengarkan perdebatan istri dan putranya mulai mengangkat alis matanya saat mendengar perkataan Luna. Apa maksudmu sayang? Tanya Dava. Melihat reaksi dari Dava yang terlihat tidak suka saat mendengar perkataannya, Luna pun segera mendapatkan ide yang cemerlang. Putramu itu sangat keterlaluan. Dia merasa tidak masalah jika dikeluarkan dari keluarga Arbeto. Kurang ajar bukan? Luna mulai berakting dengan wajah yang sendu. Putramu itu dibuat dengan penuh cinta oleh kita berdua, dan aku yang melahirkannya dengan susah payah dengan taruhan jiwaku. Tapi lihat, dia justru bahagia jika dikeluarkan dari keluarga besar kita. Luna menangis terseduh-seduh sembari memeluk Dava. Ya ampun, Mam mulai berakting lagi, umpat Boy dalam hati. Bi bilang tidak masalah dikeluarkan dari kartu anggota keluarga, bukan dikeluarkan dari keluarga besar Arbeto, ralat Boy. Bagi Mam itu sama saja. Luna semakin menangis dengan kencang. Oh my god, sebentar lagi pasti Det Dava akan ceramah. 1, 2, dan benar saja, dalam hitungan ketiga, Boy mendengarkan ceramah panjang kali lebar dari dedinya tentang bagaimana perjuangan Mom Luna untuk melahirkannya ke dunia sampai hampir kehilangan nyawa dan berujung pada perkataan Det Dava agar ia menjadi anak yang berbakti dengan menurut semua keinginan Mom Luna, karena apa yang dikatakan oleh seorang ibu menurut dedinya adalah yang terbaik bagi putra dan putrinya. Oke, Bi mau dijodohkan. Putus Boy setelah mendengarkan ceramah dari dedinya selama setengah jam. Kalau ia tidak menyela dengan menyetujui keinginan Mom Luna, bisa-bisa Boy akan mati berdiri mendengar ceramah Det Dava yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Oh my god, kenapa aku harus dilahirkan dari keluarga yang penuh drama ini? Batin Boy sembari menghela nafasnya dengan berat. Wah, benarkah Bi? Tanya Luna dengan wajah yang bahagia. Air mata yang sempat membanjiri wajahnya seketika itu juga menghilang tak berbekas. Ya, tapi dengan satu syarat. Boy menatap Mom Luna dan Det Dava berganti. Aku tidak ingin kejadian Mars terjadi padaku. Luna dan Dava yang tidak mengerti perkataan Boy saling menatap dengan wajah yang bingung. Jika di saat acara pernikahan berlangsung, pengantin wanitanya lari atau menghilang atau ada hal lain yang membuat pernikahan itu batal, aku tidak mau Mom and Dad memaksa Bi menikah dengan wanita lain atau melanjutkan pernikahan itu.
Dengan kata lain, Bi tidak ingin dipaksa menikah dengan pengantin pengganti seperti yang terjadi pada Mars, dan tidak mau menjalani pernikahan itu jika ada satu hal yang membuatnya batal. Terang Boy dengan seringai licik di bibirnya. Oke, Mam setuju, sahut Luna dengan cepat. Sayang, Dava menyenggol lengan istrinya. Luna memberikan isyarat pada Dava untuk diam dan mengikuti apa yang diinginkan putra mereka. Kalau begitu, Bi pulang. Boy berdiri dari tempat duduknya sembari mengancingkan jas pakaiannya. Dan satu lagi, tolong carikan yang cantik dan seksi. Boy mengerlingkan matanya dan berlalu pergi dari ruang keluarga mansion utama, meninggalkan Dava dan Luna yang masih duduk di ruangan tersebut. Sayang, kau memaksa agar Bi menikah dengan cara dijodohkan. Memangnya kau sudah punya calon wanitanya? Tanya Dava dengan raut wajah yang bingung, karena setahu dirinya Luna tidak punya kenalan anak gadis atau semacamnya. Belum, jawab Luna dengan singkat, padat, dan jelas. What? Kalau kau belum punya calon wanita untuk Bi, kenapa kau bersikeras menikahkan Bi? Tanya Dava dengan raut wajah yang semakin bingung. Dava sayangku, masalah mencari calon wanita untuk Bi itu mudah, sahut Luna dengan senyum di wajahnya. Mudah, Dava menautkan kedua alisnya. Memilih wanita untuk dinikahi itu tidak semudah memilih tas branded di toko-toko atau memilih ukuran sepatu yang jika tidak pas bisa diganti. Dava memijat keningnya yang terasa pusing. Perasaannya mulai tidak enak saat mendengar Luna berkata mudah, karena yang sudah-sudah ia yang akan terkena imbasnya. Aku tahu sayang, itu sebabnya kita harus mencari calon istri Bi dengan seleksi yang ketat. Dan karena itu juga, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kau pasti punya kenalan rekan bisnis yang memiliki putri yang cantik dan pintar, bukan? Jadi kau tinggal pilih saja salah satunya. Aku percaya kau pasti bisa mencarikan yang terbaik untuk putra kita. Luna menepuk dada bidang suaminya, lalu berdiri dengan sangat anggun, dan dalam hitungan ketiga, Luna pun berlari dengan sangat kencang ke arah kamarnya. Luna Arbeto, teriak Dava dengan wajah yang merah padam. Bisa-bisanya istri gesreknya itu melimpahkan semua masalah perjodohan Boy padanya.